Swastiastu. Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Kisah Dewi dengan NIM 2417651087. Hari ini saya akan memaparkan mengenai critical review artikel dengan judul Kompetensi Auditor, Independensi, Skeptisme Profesional, dan Kualitas Audit. Baik. Adapun daftar isi atau daftar pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada identitas artikel, yang kedua ringkasan artikel, yang ketiga fenomena, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam kelebihan dari artikel, ketujuh kekurangan artikel, dan yang terakhir adalah analisis kritis. Baik, kita langsung saja mulai ke identitas artikel. Yang dimana judul artikel ini adalah kompetensi auditor, independensi, skeptisme profesional, dan kualitas audit. Adapun penulis artikel ini adalah Renaldi dan Rizal Mawardi. Nah, jurnal ini yaitu Jurnal Akuntabilitas, Jurnal Ilmu Akuntansi. Adapun tahun terbitnya artikel ini adalah tahun 2021 dan halaman yang diambil itu adalah halaman 153 sampai 168. Oke, kita lanjut ke ringkasan isi artikel. Yang dimana penelitian ini itu dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantor Angkutan Publik Wilayah Jakarta Selatan, yang dimana penulis ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para auditor di sana sebagai responden penelitian, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor, independensi auditor, dan juga skeptisme profesional itu memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit. Nah, di mana itu semakin baik kemampuan auditor, maka semakin tinggi juga sikap independensinya dan semakin kritis juga auditor itu dalam mengevaluasi bukti audit. Maka kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang audit itu juga akan semakin baik pada audit perusahaan. Oke, yang kedua, yang selanjutnya itu ada fenomena artikel, di mana artikel ini dilatar belakangi oleh beberapa kasus yang menimbulkan keraguan masyarakat itu terhadap kualitas audit dan profesi auditor. Di mana salah satu kasus yang dibahas adalah kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 yang menimbulkan kontroversi karena adanya perbedaan pencatatan yang membuat perusahaan itu terlihat memperoleh laba, padahal seharusnya mengalami kerugian. Nah, artikel ini itu juga mengangkat kasus Toshiba Corporation di Jepang yang melakukan manipulasi laba selama beberapa tahun, di mana kasus-kasus tersebut itu menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki peran yang sangat penting itu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu, kompetensi, independensi, dan juga skeptisme profesional auditor itu menjadi aspek yang sangat perlu diperhatikan untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Selanjutnya adalah metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yang dimana data itu diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Jakarta Selatan itu, yang dimana sampel penelitian ini terdiri dari 77 auditor yang berasal dari 10 kantor akuntan publik. Nah, teknik pengambilan sampelnya sendiri itu yang digunakan adalah random sampling, di mana data yang telah terkumpul ini kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi auditor, independensinya, dan juga skeptisme profesional itu terhadap kualitas audit yang dijalankan. Nah, dari metode penelitian tersebut, adapun hasil yang diperoleh itu ada 3, yaitu kompetensi auditor itu berpengaruh terhadap kualitas audit, yang dimana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kompetensi auditor itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit, di mana auditor yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan juga pengalaman yang baik itu cenderung mampu melaksanakan proses audit itu secara lebih teliti sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.
Yang kedua itu adalah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa independensi auditor itu berpengaruh positif terhadap kualitas audit, yang dimana auditor yang mampu menjaga sikap objektif ya dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain ataupun pihak luar itu akan lebih mampu menghasilkan laporan audit yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga itu adalah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, skeptisme profesional juga terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas audit yang dilakukan, di mana auditor itu yang memiliki sikap kritis dan tidak mudah menerima informasi begitu saja, akan lebih cermat dalam menilai bukti audit, sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dalam proses pemeriksaan laporan. Nah, adapun saran untuk peneliti itu, em, penulis itu menyarankan agar kantor akuntan publik terus meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan dan juga pengembangan profesional. Selain itu juga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas audit sehingga hasil penelitian ini jauh lebih lengkap. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari artikel. Di mana kelebihannya itu ada 5, yaitu yang pertama, topik yang dibahas dalam artikel itu relevan dengan kondisi dunia audit pada saat ini. Yang kedua, artikel itu menggunakan contoh kasus nyata sehingga pembahasannya itu lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Yang ketiga, metode penelitian ini dijelaskan dengan cukup jelas dan juga sistematis sehingga para pembaca itu tahu bagaimana sampel yang digunakan untuk membahas artikel ini. Yang keempat itu hasil penelitian didukung oleh analisis statistik sehingga lebih meyakinkan. Dan yang terakhir itu tentu saja memberikan manfaat bagi auditor maupun kantor akuntan publik dalam meningkatkan kualitas auditnya untuk bisa mengevaluasi selanjutnya. Adapun kekurangan dari artikel ini, itu yang pertama, ruang lingkup penelitian ini masih terbatas karena hanya diteliti atau dilakukan survei pada auditor di Jakarta Selatan saja. Yang kedua itu jumlah responden relatif sedikit, sehingga hasil penelitian itu belum tentu dapat mewakili seluruh auditor di Indonesia. Yang ketiga, data penelitian hanya diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban itu sangat bergantung pada kejujuran responden. Yang keempat, variabel yang diteliti masih terbatas pada kompetensi, independensi, dan juga skeptisme profesional. Mungkin pada variabel yang diteliti bisa diungkapkan lebih banyak lagi untuk para auditor. Dan yang terakhir itu adalah artikel ini belum membahas faktor lain yang mungkin memengaruhi kualitas audit seperti eh, etika auditor, tekanan waktu audit, ataupun budaya organisasi dalam perusahaan. Oke, adapun analisis kritis dari setelah membaca artikel tersebut adalah menurut saya itu artikel ini sudah cukup menarik karena membahas faktor-faktor yang memang penting dalam menentukan kualitas dalam mengaudit. Penulis ini juga berhasil menjelaskan hubungan antara kompetensi auditor, independensi, dan juga skeptisme profesional dalam perusahaan itu dengan kualitas audit secara jelas serta didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Namun, penelitian ini itu masih memiliki beberapa keterbatasan. Seperti responden yang digunakan hanya berasal dari kantor akuntan publik di Jakarta Selatan, sehingga hasil penelitian ini tuh mungkin berbeda jika dilakukan di wilayah lain dengan karakteristik auditor yang berbeda. Selain itu juga, penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya alat pengumpulan data itu membuat penelitian ini tergantung pada persepsi responden saja. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan itu tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada lapangan. Nah,
Menurut saya, penelitian ini akan lebih kuat jika dikombinasikan dengan wawancara ataupun dilakukan observasi langsung, sehingga peneliti itu dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam. Selain itu juga penambahan variabel seperti etika profesi, integritas auditor, dan juga tekanan anggaran waktu dan budaya organisasi juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Baik, adapun kesimpulan yang dapat dipahami dari pembacaan artikel tersebut dan pembahasan artikel tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan itu bahwa kompetensi auditor, independensi auditor, dan skeptisme profesional itu memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, di mana ketiga faktor tersebut menjadi aspek yang penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor agar mampu menghasilkan audit yang berkualitas dan juga dapat dipercaya. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, artikel ini cukup baik karena membahas topik yang relevan, menggunakan metode penelitian yang jelas, dan juga menyajikan hasil yang mudah dipahami. Nah, oleh karena itu, artikel ini dapat dijadikan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi maupun pihak yang ingin memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu lembaga keuangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan artikel yang saya bahas. Sekian yang dapat saya katakan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.